Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu, senang sekali saya Anissa Herfiana Pratiwi bisa berjumpa lagi dengan sahabat Bawaslu sekalian melalui program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Program ini merupakan salah satu media sosialisasi dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara melalui media sosial YouTube dengan harapan bahwa apa yang disampaikan dari Optimis ini nanti bisa menjadi ilmu bagi sahabat Bawaslu sekalian. Nah, pagi ini saya sudah ditemani oleh dua orang narasumber dari anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Bersama beliau-beliau ini nanti kita akan membahas tentang 10 tahapan dalam mediasi. Nah, narasumber yang pertama yaitu ada Ibu Evi Yuliati selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi Mbak Nisa. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, narasumber yang kedua yaitu ada Bapak Sugiarno selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin. Selamat pagi Pak Sugi. Selamat pagi. Sehat Pak Sugi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat. Nah, karena sekarang sehat itu yang utama ya Pak. Mahal. Nah, sebelum kita memasuki diskusi pada pagi ini, nggak bosan-bosan nih saya ingin mengingatkan kembali kepada sahabat Bawaslu untuk subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara agar nanti apa yang sudah disampaikan oleh anggota Bawaslu Banjarnegara ini bisa tersebarluaskan oleh masyarakat yang lebih luas. Nah, langsung saja kita mulai diskusi pada pagi hari ini ya Bu. Ini kan tentang 10 tahapan mediasi. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang 10 tahapan itu apa saja, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari mediasi itu sendiri? Mungkin sahabat Bawaslu sekalian di sini kan banyak yang belum tahu nih mediasi itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Saya lepas masker dulu. Menyapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada sahabat Bawaslu serta teman saya ini pada kesempatan kali ini anggota Bawaslu ini Mbak Nisa, terima kasih sekali. Mas Sugiarno ini sebagai Koordif Hukum ya, pada kesempatan kali ini bisa menemani saya, bisa hadir menjadi narasumber bersama-sama Mbak Nisa juga ini selalu menjadi nomor 1 ya, pertama untuk selalu bicara. Para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semuanya sehat, karena betul sehat itu mahal ya. Jadi meskipun situasi kayaknya sudah mulai bagus ini ya, udah pada levelnya mudah-mudahan sudah level 1, bahkan sudah tidak ada level ini, jadinya kita lebih nyaman ini mungkin bicaranya sudah tidak bermasker, tetapi kalau kita masih jaga jarak ya Mas Sugi ya, ini Mbak Lucy ya, tetap masih jaga jarak, tetap kita bermasker ya, tetapi insya Allah ini untuk agar lebih enaknya kita tidak pakai masker pada saat kita bicara. Pemirsa sahabat Bawaslu dimanapun berada, pada kesempatan kali ini memang benar ya pengertian daripada mediasi. Saya akan batasi dulu ini ya. Kita bekerja, kita bicara pada kesempatan kali ini nggak main-main ya, karena ini urusannya ke pemilu, tapi juga harus disebarkan. Lah mediasinya sekarang itu bukan mediasi sembarangan, tapi mediasi yang kita pahami seluruh yang ada di Perbawaslu ya. Di ketentuan umum di Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 ya, tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, itu pasal 1 nomor 18 ya. Di sini kita tahu mediasi itu adalah proses musyawarah secara sistematis ya, yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Jadi ini ya, ketentuan ini yang harus dibatasi, karena memang kita itu di Bawaslu itu harus sesuai dengan aturan. Karena mungkin nanti berbeda ya, nanti Mas Sugi mungkin akan menambahkan dari beberapa hal ini bahwa mediasi di sengketa pemilu dengan sengketa yang lainnya itu ada perbedaan itu. Mediasi itu yang kita pahami itu proses musyawarah, bukan pembuktian ya. Jadi yang harus dilaksanakan secara sistematis dan tidak boleh tumpang tindih. Jadi harus urutan itu nanti ya. Dan di sini itu tidak boleh terlewatkan dari unsur-unsurnya nanti itu pada saat
mediasi itu memang tidak boleh tumpang tindih. Kemudian unsur kedua itu melibatkan para pihak yaitu pemohon dan termohon. Nah, untuk mencapai tujuan mediasi itu perlu di sini pada akhirnya itu untuk mendapatkan kesepakatan. Jadi intinya itu nanti gimana itu mediasi untuk mencapai kesepakatan. Ya. Jadi tujuan utama mediasi itu sebenarnya itu ya, mencapai kesepakatan. Tidak ada tujuan yang lain selain itu. Kalau tidak sepakat itu menjadi pintu masuk utama menuju proses yang namanya adjudikasi. Jadi kita itu bicara saat sekarang itu tentang mediasi. Karena adjudikasi itu tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya mediasi. Pasti prosesnya karena mediasi tidak sepakat itulah menjadi adjudikasi. Tetapi kita pahami bahwa tujuan dari mediasi itu ada arahnya. Kita pahami persis itu adalah untuk kesepakatan. Kita tahu ya, kita harus satu paham sebenarnya itu mediasi sudah pengertian sudah, tapi kita kan ada jangka waktu ini ya, kita tahu. Nah, kita juga buka kembali di Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 perubahan ketiga ini. Jadi ternyata Perbawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu itu sudah berganti. Nah, ini yang ketiga itu Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 ini tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu itu di dalam pasal 15 ayat 6. Nah, saya bacakan, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melengkapi dokumentasi atau berkas administrasi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak pemberitahuan diterima pemohon. Jadi itu 3 hari ya. Jadi setelah pemohon mendaftar gitu ya, kemudian itu ada jangka waktunya. Itu berkas itu hari itu kok, hari keduanya itu hari pertama itu langsung dicek gitu ya. Nanti ada yang namanya sekretariat itu pada saat pendaftaran ada sengketa itu langsung dicek, terus kemudian diberikan pada mereka bahwa jangka waktu itu 3 hari harus selesai maksimal. Kemudian di Perbawaslu berikutnya kita pahami sekali waktunya ini berapa itu di Perbawaslu nomor 27 tahun 2019 perubahan kedua ini Mbak Anissa ya. Tentang tata cara PSPP juga di pasal 6 ayat 1. Jadi kalau bicara PSPP itu mungkin orang akan bingung PSPP itu apa gitu kan. Jadi sengketa di sini tuh proses sengketa, proses penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi khusus pemilu ya di sini ya. Pasal 6 ayat 1 Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota di sini ya memeriksa dan memutus sengketa. Jadi memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan oleh pemohon. Jadi ada waktunya itu 12 hari. Dimulai dari pendaftaran, setelah diregistrasi itu mulai dihitung, terus mediasi terakhir itu sampai adjudikasi itu maksimal 12 hari. Nah, kita kan bicaranya mediasi nih, pelaksananya itu berapa hari sebenarnya mediasi? Nah, di Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 pasal 20 ayat 3 itu pelaksanaan mediasi diselesaikan paling lama 2 hari tok nih loh Mbak ya. Dan dilaksanakan secara tertutup gitu. Jadi kita sudah paham ya tentang waktu harinya itu berapa hari. Tapi perlu diketahui bahwa tadi saya bicara tentang tujuan sudah ya. Mengapa harus ada proses mediasi dan apa sih tujuan sebenarnya mediasi itu sendiri gitu ya. Nah, pemilu itu kan bukan main-main ya, perebutan jabatan gitu ya, bahkan jabatan publik ini, wah berebut sama banyak sekali yang kepingin berkompetisi gitu ya. Sehingga para pihak itu ada saja masalah karena setiap peserta akan melakukan cara untuk bisa memenangkan. Nah, dan mediasi ini adalah cara dalam menyelesaikan masalah di setiap tahapan. Misal, masalah di pendaftaran partai politik, maka akan selesai juga di tahapan tersebut dan tidak berlarut-larut. Jadi mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah di setiap tahapan agar masalah tersebut tidak berlarut-larut kan gitu ya. Jadi tadi kita tentang pendaftaran partai politik, verifikasi partai politik itu penting, maka permasalahan yang sebagai sampel pada kesempatan kali ini verifikasi partai politik itu seperti itu. Nah, harus diselesaikan dengan penyelesaian sengketa. Berikutnya Mas, jadi kita pahami bahwa
kita bisa membedakan mana permasalahan yang diselesaikan dengan penanganan pelanggaran, karena ada undang-undang yang mengatur apa saja jenis-jenis pelanggaran. Tetapi jika sengketa adalah permasalahan yang melibatkan berbagai pihak dan subjeknya harus jelas siapa dan apa objeknya, gitu ya. Sehingga di sini kita tahu bahwa sebenarnya diselenggarakannya yang namanya mediasi di sini kita pahami sekali. Setelah tidak bisa diselesaikan mediasi, bisa saja dengan penindakan pelanggaran, sehingga harus diselesaikan dengan penyelesaian sengketa. Jadi tidak mesti pemilu itu harus selalu dengan penindakan ya, tetapi juga lebih baik kita justru ke arah penyelesaiannya itu melalui mediasi dulu. Nah, kemudian tadi saya sudah bicara tentang tujuan mediasi ya. Saya bilang lagi bahwa sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan mediasi sebenarnya itu? Maka yang pertama itu agar masalah atau sengketa yang terjadi pada tahapan bisa selesai dan tidak berlarut-larut. Kemudian yang berikutnya itu mencapai kesepakatan. Jadi intinya itu ya, bahwa mediasi itu mencapai kesepakatan. Nah, kemudian kita akan bicara kalau sudah tujuan sudah, waktu itu sudah gitu ya. Jadi gitu ya Mas Uki ya. Jadi waktu itu sudah, terus kemudian ini prosedur ini, mediasi ini. Nah, sedikit saya banyak nanti ditambahi oleh Mas Uki. Nah, prosedur mediasi secara keseluruhan adalah bagian dari proses penyelesaian permohonan sengketa pemilu. Untuk sampai pada tahap mediasi harus melalui tahapan dari yang paling awal, yaitu proses permohonan sengketa pemilu, di mana syarat formil dan material itu harus terpenuhi, yaitu subjek harus benar, pemohon harus mempunyai objek, tindakan tersebut adalah tindakan yang merugikan secara langsung. Jadi kalau pemohon itu tidak punya objek dan itu tidak dirugikan, ngapain laporin ke Bawaslu gitu ya Mas ya. Jadi udah, nah di materi kali ini kita paham sekali itu ada 10 tahapan gitu ya, ada 10 tahapan mediasi. Jadi kalau setelah saya sampaikan pengertian, terus kemudian waktunya, terus kemudian tujuannya, nah prosedurnya sedikit banyak, saya akan sedikit itu mungkin dalam pembahasan sekarang ini tuh dalam mediasi ini ada 10 tahapan yang diambil, padahal sebenarnya lebih dari 10 tahapan, tapi yang kita ambil itu 10 tahapan yang harus dilalui, ini harusnya yang dilalui pada saat mediasi. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian sambutan mediator, seperti pada kali ini itu pasti ada sambutan pertama, kemudian nanti akan diberikan kesempatan oleh para pihak untuk presentasi. Setelah ada presentasi, para pihak pemohon dan termohon lalu membuat kesepakatan awal, kemudian membuat identifikasi permasalahan. Selanjutnya apabila kita sudah menemukan identifikasi masalahnya, kita bisa melakukan negosiasi. Tetapi bisa negosiasi gagal, bisa menemukan tahapan pertemuan terpisah. Selanjutnya kita membuat keputusan akhir dan melakukan penyusunan kesepakatan. Kemudian mediasi akan diakhiri dengan kata penutupan. Nah, ini jadi pada kesempatan kali ini kami hanya akan menjelaskan yang terkait dengan tahapan, karena urusan publik itu biasanya tahapan untuk pemohon dan termohon. Jadi itu mungkin ada masukan dari Mas Uki. Jadi memang sedikit saya ini ya Bu, garis bawahi, berarti yang memang namanya mediasi itu ya sebenarnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Iya. Tapi musyawarahnya itu mungkin dengan mekanisme tersendiri seperti itu. Iya, Iya. karena memang ini pemilu, jadinya namanya itu proses kita gitu ya Mas. Bagaimana Pak Sugi? Mungkin bisa ditambahkan? Banyak banget sebetulnya. Apa yang disampaikan Bu Evi sudah banyak sekali, tapi sedikit mungkin saya memperjelas saja bahwa kalau ketika kita berbicara mediasi itu sebenarnya musyawarah untuk mencapai mufakat dimanapun, baik itu mediasi secara umum, baik di pengadilan maupun di Bawaslu maupun di luar sana, yang lain maupun itu yang diselenggarakan oleh pusat mediasi nasional, yang namanya mediasi ya untuk mencapai kesepakatan. Memang kita harus tahu bahwa ada musyawarah, ada mediasi ya. Kalau mediasi tidak melibatkan pihak ketiga, kalau musyawarah tidak melibatkan pihak ketiga, cuma antar para pihak itu
Tapi ketika kita berbicara mediasi, ada pihak ketiga yang menjadi penengah yang harus aktif untuk mengarahkan para pihak itu untuk mencapai kesepakatan. Makanya tadi disampaikan Bu Epi, tujuannya adalah kesepakatan. Terus tadi terkait permohonan sengketa proses. Saya sampaikan dulu ini bahwa Perbawaslu tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu ini undang-undang pokoknya atau undang-undang awalnya itu kan 18 tahun 2017, ini sudah diganti 3 kali dengan undang-undang nomor 18 tahun 2018, perubahan pertama tentang tata cara tadi, perubahan pertama dari undang-undang nomor Perbawaslu, bukan undang-undang Perbawaslu nomor 18 tahun 2017. Muncul lagi Perbawaslu nomor 27 tahun 2018 sebagai perubahan kedua terhadap undang-undang nomor 18 tahun 2017, dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang perubahan ketiga Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 tadi. Kalau kita berbicara masalah permohonan, sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa kelengkapan berkas disampaikan 3 hari ya, 3 hari setelah permohonan disampaikan. Tapi sebelumnya kan ada waktu lagi ketika pemohon ini harus menyampaikan permohonan, bahwa permohonan sengketa proses pemilu itu disampaikan 3 hari sejak penetapan KPU provinsi maupun KPU kabupaten. Ya, ketika diteliti oleh penerima berkas kok masih belum lengkap, pada hari yang sama itu, pada hari ketika penerima berkas menerima itu menyampaikan kepada pemohon bahwa permohonannya belum lengkap untuk segera dilengkapi. Nah, itu berlaku 3 hari seperti yang disampaikan Bu Evi tadi. Jadi sebenarnya kalau dihitung 3 hari ada 6 hari sebenarnya. Ada 6 hari yang harus sampai permohonan itu dinyatakan lengkap, baik itu formal maupun material. Dan siapa pemohon? Sebenarnya kalau di dalam Perbawaslu itu ada 8 orang, 8 subjek yang bisa menjadi pemohon sengketa proses pemilu. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Sudah dibaca. Jadi bakal calon anggota DPR, partai politik, terus calon anggota DPR provinsi, terus bakal calon anggota DPD, presiden, wakil presiden. Jadi kalau kita sampaikan. Kalau kita membaca di dalam pasal 7 di perubahan ketiga, berarti di Perbawaslu 5 tahun 2019 itu ada 8 subjek yang bisa mengajukan sengketa proses. Kita flashback ke episode sebelumnya ya, kita mengingatkan kembali bahwa di situ ada partai politik, calon peserta pemilu yang sudah mendaftar ke KPU 1. Yang kedua, partai politik peserta pemilu, jadi sudah ditetapkan ya. Terus bakal calon anggota DPR, DPRD, terus DPRD provinsi dan kabupaten ya, itu bakal calon. Baru nanti calon juga. Nah, terus habis itu bakal calon DPD, ya, bakal calon DPD. Terus calon DPD, terus bakal pasangan calon, terus pasangan calon. Ada 8 subjek yang bisa mengajukan sengketa proses pemilu ini. Terus sepertinya kalau kita berbicara masalah apa yang disampaikan kita, apakah ada perbedaan antara mediasi yang diadakan secara umum di pengadilan maupun di Bawaslu? Ya ada banyak perbedaan. Ketika kita berbicara pengadilan, kalau kita membaca dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 kalau nggak salah, itu 30 hari
masa 30 mediasi. apa 35 Mas? 30 hari. Kalau kita 12 hari. Kalau kita 2 hari. Oh 2 hari yang Pelaksanaan. pelaksanaan ya. 12 hari itu kan ada Proses. dua proses. Ada Proses. dua proses penyelesaian sengketa pemilu. 2 hari untuk mediasinya. Kalau itu tidak mencapai kesepakatan baru dilanjutkan adjudikasi maksimal sampai dari 12 hari. Jadi 2 proses itu dilaksanakan dalam waktu 12 hari. Seperti itu. Mungkin Ya. itu yang saya tahu. Berarti ini Pak, seperti tadi tujuan mediasi itu adalah untuk mencapai kesepakatan. Tetapi ketika tidak mencapai kesepakatan ini, mediator ini tidak bisa memaksakan kan Pak harus sepakat kayak gitu. Nanti setelah tidak sepakat ya akhirnya ke adjudikasi. Ya memang fungsi mediator seperti yang saya katakan tadi kan sebagai penengah, Iya. bukan pemutus. Berbeda ketika arbitrasi ya. Iya. Kalau arbitrasi dia punya hak untuk memutuskan. Tapi kalau mediasi kan memang hanya memfasilitasi para pihak berperan aktif untuk mengarahkan para pihak itu mencapai kesepakatan. kesepakatan tetap di antara mereka. Iya. Ya. Kecuali itu tadi mediasi di antar peserta. Ini agak berbeda kalau di antar peserta. Ketika tidak ada kesepakatan kita bisa berdialog. Iya, iya betul. Ya. Kalau tadi sudah berbicara jauh nih tentang pengertian mediasi, kemudian tujuan mediasi dan kenapa harus ada mediasi. Kemudian bisa dijelaskan lebih dalam lagi nih bagaimana sih contoh pelaksanaan mediasi. Nah, khususnya ini dalam kasus pendaftaran politik. Ya. Jadi gini ya, sebelum saya mengasih tentang contoh pada kesempatan kali ini kan tadi saya bicara tentang verifikasi partai politik ya, insya Allah akan seperti itu. Tapi sebelum itu saya akan bicara tentu tentang, kita sudah tadi menjelaskan tentang mediasi ya, terus kemudian dijelaskan tentang contoh pelaksanaan mediasi, itu baru contoh ya. Terus kemudian kita akan bicara pada kesempatan kali ini itu tentang tahapan yang berisiko menimbulkan permasalahan sengketa memang adalah pendaftaran partai politik. Ini memang agak ruwet itu nanti ya. Di dalam hal ini adalah verifikasi faktual partai politik, terutama partai politik baru. Jadi memang rata-rata itu yang partai politik baru itu luar biasa. Nah, salah satunya di sini itu tentang verifikasi partai politik, terutama partai politik baru itu syaratnya adalah yang harus memiliki jumlah dukungan 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk yang terdaftar di DPT. Dan terkadang masalah yang dalam partai politik adalah tidak terpenuhinya syarat oleh KPU kabupaten atau kota sebagai peserta pemilu misalnya nanti di tahun 2024 karena dianggap partainya itu tidak memiliki jumlah dukungan 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk gitu. Padahal ya di sini sebenarnya kebanyakan wilayah kecamatan. Jadi kalau di kecamatan itu kan harus merata juga ya, 50% ya Mas Uki ya. Jadi 50% itu juga harus mendukung di situ itu dari 1.000 misalnya itu di kabupaten itu 1.000 orang dan 50%-nya itu harus tersebar di kecamatan-kecamatan gitu 50%. Jadi kalau kita itu punya 20 kecamatan, berarti 50% itu minimal di 10 kecamatan itu ada orang-orang yang mendukung di verifikasi partai politik. Nah ini kan bisa bahas, ini jumlahnya sudah 10 gitu kan, sudah 1.000 misalnya, tapi kok ternyata tidak diloloskan gitu kan oleh KPU, ternyata cuma 2 kecamatan, gitu kan, 500 tapi hanya 2 kecamatan, gampang cari orang 1.000 penduduk ya, 1.000 nama 1.000 warga itu gampang dukungan itu, cukuplah 2 kecamatan saja lah, ini kok dicoret gitu misalnya gitu. Nah itu misalnya tidak terima lah, nanti kita bicara di mediasi apa harus dipenuhi, bagaimana itu kan nanti kalau sepakatnya bagaimana lah, kalau sudah tidak mau, tidak sepakat bisa saja batal itu mediasinya ya Mas, karena mereka tidak mau memenuhi kemauan dari undang-undangnya, ya memang harus batal, tetapi kalau mau memenuhi yang menjadikan sepakat itu seperti itu. Berbicara tentang proses mediasi yang pertama, yaitu saya sampaikan di sini tentang pendahuluan ya. Jadi kalau tadi itu kan tentang misalnya pendahuluan itu sudah ya, kemudian ada sambutan mediator di situ tentang
kita harus menyampaikan sebagai seorang mediator. Kita itu mediator ya, anggota Bawaslu itu menjadi mediator gitu ya, di situ menyampaikan pada saat pertama para pihak ucapan terima kasih selamat datang, kemudian meyakinkan para pihak bahwa Bawaslu memiliki kewenangan menyelesaikan masalah melalui mediasi, kemudian meyakinkan para pihak bahwa hasil mediasi ini sah dan mengikat yang akan dituangkan di dalam putusan Bawaslu gitu ya. Kemudian pada tahapan yang selanjutnya adalah presentasi para pihak. Ini sangat penting bahwa presentasi pihak itu mempresentasikannya masalah yang disampaikan oleh pemohon yang terdiri dari misalnya yang pernah saya sampaikan itu tentang riwayat dari objek yang disengketakan, menceritakan kronologi sampai dikeluarkannya SK sehingga mengakibatkan kerugian sebagai peserta pemilu. Seperti apa ya menjadi verifikasi partai politik tadi misalnya itu kok tidak SK-nya ternyata kok tidak sesuai gitu ya, bahkan dirugikan gitu ya. Kemudian yang kedua itu kedudukan hukum pemohon, memastikan pemohon sebagai subjek mulai dari keterangan sudah didaftarkan di Kemenkumham gitu ya. Jadi kalau partai politik itu sudah didaftarkan apa belum gitu ya, dan itu harus itu. Kemudian yang ketiga itu ada keinginan pihak pemohon setelah menguraikan tentang objek yang disengketakan hingga kedudukan pemohon, kemudian dari proses mediasi apa sih yang menjadi keinginan dari pihak pemohon, itu harus kita dengarkan. Setelah tahap tersebut sudah dilalui, kemudian mediator itu memberikan kesempatan presentasi masalah yang menjadi jawaban bagi termohon juga. Bukan hanya, jadi kita memang harus imbang ya. Setelah memberi presentasi kesempatan kepada pemohon, termohon juga diberi kesempatan. Jadi kita memang harus adil ini ya Mas. Nggak boleh usah pemohon baik karena kita itulah. Ini kita memang harus adil betul-betul. Kemudian pada termohon juga sama itu ya, seperti pemohon riwayat objek yang disengketakan ya, kemudian dia itu pasti berposisi di posisinya masing-masing sehingga akan berbeda lainnya dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemohon karena sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kemudian kedua, kedudukan hukum termohon, bagian yang harus disiapkan oleh KPU itu nanti disiapkan itu apa saja. Dan yang ketiga, keinginan pihak termohon. Apa yang menjadi keinginan oleh termohon ini kita juga dengarkan. Kita kalau kita sampaikan pada kesempatan itu betul kita mencatat gitu ya, apa yang disampaikan oleh pemohon, termohon itu. Selanjutnya apa? Tugas mediator itu membuat catatan tadi saya katakan, catatan penting terkait dengan garis besar presentasi yang disampaikan oleh para pihak. Jadi dari para pihak pemohon tadi, kita juga mediator harus mencatat ada catatan-catatan. Kemudian yang termohon juga seperti itu, kita punya catatan-catatan. Nah setelah itu, bagaimana para pihak itu dengan cara apa? Presentasinya itu disampaikan, maka yang pertama mengkaji posisi para pihak. Kita kaji posisinya pemohon, posisi termohon gitu. Kemudian yang kedua itu menggali opsi-opsi penyelesaian dari kedua belah pihak. Apa sih opsi yang bisa menjadi penyelesaian permasalahan tersebut gitu ya. Jadi kita gali bukan kita untuk memutuskan gitu ya, tetapi kita memfasilitasi mereka itu benar-benar menggali apa sih sebenarnya permasalahan mereka agar kita itu memediasi atau memfasilitasi dengan baik untuk hasil bagaimana agar mereka itu bisa sepakat gitu, intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu membahas tiap opsi penyelesaian masalah dari objek sengketa. Dan yang keempat itu memilih opsi-opsi terbaik, yaitu opsi yang mengarah kepada kesepakatan. Jadi kalau mediasi arah tujuannya untuk kesepakatan, kepengen ini sepakat itu. Alhamdulillah kalau kita itu ya Masuki kemarin itu sepakat semua itu. Benar-benar kita mengkaji caranya ya biar mereka itu pada sepakat itu. Contoh-contoh kemarin itu dari contoh partai A, partai B, kita punya 2 partai. Kalau pengen tahu ya ke Bawaslu itu apa saja gitu ya. Kalau ini kan publik masa disampaikan di sini apa sekian. Jadi kita pernah punya pengalaman di tahun 2018 masih awal-awal pemilu di tahun 2019 kita sudah melakukan ada 2 mediasi yang sudah kita laksanakan. Nah dari catatan dari studi kasus tersebut meliputi verifikasi perlu dikomunikasikan terlebih dahulu pendukung parpol banyak yang bekerja ke pabrik saat verifikasi dilakukan catatan dari termohon gitu loh. Jadi pada saat itu kita akan tahu lah ini kalau seperti ini misalnya kesepakatan
kapan ini kalau misalnya mau diundang lagi gitu ya, kita akan melakukan mediasi, juga kita cek, oh ternyata ini para partai politik, karena judulnya tadi kan verifikasi partai politik, nah pendukungnya kok banyak yang petani misalnya, banyak pedagang, misalnya kita itu tahu harus catatan-catatannya yang gitu dilihat. Ya, oh ternyata dari pihak pemohon itu memberitahukan banyak yang pegawainya misalnya petani, pendukungnya itu ya, itu seperti itu. Nah, pendukung parpol yang terdaftar perlu dipastikan kebenaran nama dan alamatnya pada bagian ini. Jadi pernah ya pengalaman kami juga pernah bahwa dulu kebetulan saya di KPU itu benar gitu ya, terjadi bahwa pendukung partai politik itu dilihat KTP-nya gitu kan ya, ternyata itu setelah saya cek ke sana itu tidak mendukung gitu loh. Loh saya tidak mendukung nih Mas Bu, loh saya tidak mendukung ini Bu, loh ini KTP dari mana, ini pernah terjadi gitu loh ya. Pokoknya nggak perlu saya sampaikan si A, si B, tapi lebih dari 10 orang sudah kita capek-capek, kita ngecek ke rumah gitu ya. Ternyata setelah saya tanya, bener ini KTP-nya nggak bener ibu itu mendukung nggak? Enggak, saya nggak mendukung gitu loh ya. Ini fakta yang terjadi. Ini perlu dicek itu kalau KPU itu sejauh itu. Nah, bagaimana dengan Bawaslu saat sekarang? Kita itu memediasi loh, ternyata kenapa mereka itu tidak kurang dukungan atau tidak mendukung, itu ternyata bisa saja salah orang, salah nama, bisa saja gitu loh ya. Setelah dicek kembali ternyata kok dukung misalnya, itu seperti itu. Ini catatan buat kita itu. Mediator itu dapat memberikan kesempatan para pihak untuk melakukan perundingan. Jadi memberikan kesempatan itu ya, perundingan bagaimana gitu ya, di tahapan selanjutnya adalah kesepahaman awal dulu. Maksudnya dari catatan dan memilih opsi terbaik apa yang menjadi kesepahaman awal diperoleh, dan kesepahaman atau kesamaan dari hasil presentasi para pihak. Kesepahaman awal disusun dalam kalimat para pihak masing-masing menyatakan sepakat gitu ya, untuk sama-sama mereka itu untuk melakukan mediasi, sepakat misalnya nomor urut atau tentang bahwa ini orang-orang yang ber-KTP itu sudah tidak bermasalah gitu misalnya, bahwa mereka itu akhirnya mendukung partai tersebut, hanya kemarin itu tidak tahu atau takut itu misalnya seperti itu. Nah, mediator itu tidak memihak dan hanya memfasilitator ya, ini harus dipahami bahwa kita hanya memfasilitasi ya. Terus kemudian mediator juga harus aktif ya, kita itu juga harus aktif bagaimana opsi penyelesaian masalah, tapi itu tidak bisa dipaksakan kepada kedua belah pihak untuk bisa sepakat. Jadi tadi Mbak Lisa mengatakan aku harus sepakat, ya memang maunya kita, namanya tujuan mediasi itu sepakat, ya pengennya sepakat. Duh, kalau nggak sepakat apa boleh? Ya boleh kalau maunya kita sepakat, lah kan maunya mereka tidak sepakat, ya boleh saja. Itu nggak bolehnya 3 kali, sepakatnya kan maunya 3 kali sepakat ya. Ya kalau tidak sepakat, ya gimana ya, tetap boleh, tapi bolehnya mandan diri gitu Mas gitu. Karena memang boleh sebenarnya itu tidak sepakat. Maka karena tidak sepaham, akhirnya mereka itu melakukan tidak sepakat. Tapi kalau sepaham, logikanya itu sepakat. Kemudian tahapan selanjutnya adalah identifikasi masalah ya. Di identifikasi masalah ini dilakukan oleh mediator dengan cara bertanya kepada para pihak ya. Misalnya kita pahami kalau di para pihak, saya akan baca sedikit di sini. Di identifikasi masalah di sini itu ada beberapa ya, kita sampaikan di sini. Di sini itu kita untuk diri kita ya, tentang identifikasi masalah. Tetapi kita bicara tentang yang berikutnya itu misalnya ya, tentang negosiasi. Jadi di situ itu ada negosiasi yang dalam tahap negosiasi itu membuat alat kerja ya. Dengan di sini kita sampaikan ada mediator itu menjaga urutan, meringkas, mencatat tadi ya, dikaji dengan seperti opsi-opsi tadi gitu ya. Dan kemudian setelah negosiasi terus kemudian ada pengambilan keputusan akhir. Jadi sebelum ada keputusan akhir, ini kalau yang tadi itu loh, runding-rundingan itu loh ya Mas Uki ya, itu ada yang namanya pertemuan terpisah itu. Nah, ini pertemuan terpisah ini gimana ini?
karena kita tahu bahwa mediasi itu non kaukus ya itu Mas Sugi ya. Tetapi memang di selain mediasi di Bawaslu itu ada yang namanya kaukus gitu ya, atau itu boleh bertemu gitu ya. Nah ini monggo ini Mas Sugi, itu menurut pendapatnya Mas Sugi gimana tentang pertemuan terpisah ini gitu ya, monggo. Jadi itu yang saya sampaikan tentang pertemuan terpisah itu penting itu sebenarnya, karena pada saat mediasi itu kan kayaknya kan apa ya, situasinya itu memang harus dipertemukan, kita memang harus bicara di antara mereka dengan sendiri-sendiri gitu lah. Lah ini gimana Mas Sugi? Jadi kalau kita berbicara mediasi ya, jadi sudah secara umum memang di situ ada tahapan kaukus. Mediator bertemu kepada masing-masing pihak secara terpisah untuk menggali informasi, terus bagaimana masalah itu muncul, bagaimana, terus apa sih yang dimaui oleh si pihak ini, ya. Nanti dari masing-masing ini bisa ketemu. Terus sebenarnya permasalahannya di sini. Kalau kita berbicara masalah aturan, kayak saya ambil contoh gini. Kemarin waktu 2019 kita pemilu serentak 2019, di tahun 2018 kita pernah menangani sebuah sengketa proses pemilu yang diajukan oleh salah satu partai politik ya. Jadi bukan calon lagi. Kalau tadi yang disampaikan BPN masih calon ya, karena masih verifikasi tadi. Dan kita sudah ditetapkan, cuma mau dicoret karena ada satu laporan yang harusnya diajukan tapi tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan oleh KPU. Itu kita pernah menangani bahwa partai politik A ini pada waktu itu tidak menyerahkan LADK, laporan awal dan rekaman, kalau tidak salah LADK ya. LADK pada waktu itu ditentukan di dalam Bawaslu, kalau tidak salah Bawaslu PKPU. Itu seminggu setelah ditetapkan peserta pemilu itu, penetapan calon tetap, penetapan partai politik ya. Partai politik peserta pemilu. Nah, itu seminggu, tapi ternyata sampai 2 hari itu nggak diserahkan. Nah ternyata ketika kita membuka undang-undang, kita kan kalau seperti itu kita berbicara lex superior derogat legi inferior tadi kan, hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Di dalam kalau tidak salah pasal 335 itu kan penyerahan LADK itu adalah paling lambat 1 hari sebelum dimulainya rapat umum. Kampanye. Rapat umum itu kan 21 hari sebelum minggu tenang. Berarti kan sebenarnya masih panjang. Tapi di sini juga ditentukan bahwa seminggu akhirnya timbullah sengketa. Nah, ketika kita menyampaikan ini loh pasalnya seperti ini, baru mereka bisa sepakat. Oh iya, ternyata kita harus mengikuti itu. Karena di situ nggak berlangsung lama, nggak nyampe 1 hari gitu. Kita nggak perlu kaukus tadi. Kita sudah mencapai kesepakatan. Dan memang kalau di Bawaslu karena waktunya yang sangat pendek, kaukus itu tidak ditiadakan. Kita tidak pakai kaukus. Jadi pada saat itu diselesaikan, ada kesepakatan apa tidak, baru nanti kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Tadi yang prinsip netral tadi, seimbang tadi. Ya. Perlu saya sampaikan juga tadi bahwa mediator Bawaslu dalam memimpin sebuah musyawarah, kita sebenarnya kan dibantu oleh 2 orang dari sekretariat, 1 notulen, 1 sekretaris. Notulen ini yang mencatat tadi apa yang opsi tadi ya, yang kita disampaikan untuk kita sampaikan kembali. Ini loh permasalahannya seperti ini sebenarnya. Gitu. Tapi kalau menurut ini permohonan dia sudah benar, keputusan ini kan sih
gayanya perlu dirubah. Hal seperti itu memang kita bisa selesaikan di situ. Ketika kita menerima, kalau yang kasus yang kedua tentang DCT calon DPRD waktu itu karena aturannya yang selalu berubah. Ketika sudah dicoret, muncul aturan yang baru, mereka harus dimasukkan. Akhirnya sebenarnya sudah selesai sebenarnya gitu. Cuman karena mungkin keterlambatan informasi itu muncul, timbullah masalah gugatan seperti itu. Kalau kaukus memang di Bawaslu tidak dipakai karena waktunya yang terbatas. Karena kita tidak seperti sengketa yang lain ya, yang waktunya bisa panjang. Karena kita terburu oleh tahapan berikutnya. Jadi waktunya memang sangat bisa dibilang maraton ya. Cuma 2 hari, terus kalau tidak selesai dalam waktu 10 hari berarti kan 10 hari harus diselesaikan. Tapi satu hal ketika mediasi ini ya, yang perlu saya tekankan bahwa baik pemohon maupun termohon itu wajib hadir sendiri, tidak boleh diwakili. Ya, harus hadir di proses mediasi ini. Seperti itu. Berarti memang tugas Bawaslu ini sebagai mediator itu memang luar biasa ya. Selain harus cepat, berpikir cepat karena dibatasi waktu, juga harus jadi penengah yang baik, juga harus paham tentang aturan-aturannya. Harus paham. Iya. Dalam jangka waktu yang seperti itu ya 12 hari memang harus efektif ya, harus betul-betul harus tahu bagaimana agar mereka itu biar sepakat. Maka undang-undang itu kita yang memang kalau belajar di Bawaslu itu memang kita harus belajar terus tentang undang-undang, jangan sampai kalau itu bicara selain di undang-undang gitu ya, atau peraturan per Bawaslu itu sendiri. Nah, bicara tadi ya Mbak Isa tentang kaukus non kaukus ya, kalau kita bicara itu namanya ada pertemuan terpisah atau tidak terpisah. Kalau kita pahami kan kita sebenarnya tidak ada pertemuan terpisah ya. Kalau saya bayangnya itu kalau non kaukus gitu loh ya, yang diharapkan itu seperti itu. Nah, setelah ada negosiasi, kemudian tidak ada pertemuan terpisah, terus kemudian ada yang namanya pengambilan keputusan akhir. Mediator itu mengumpulkan kembali para pihak ya di sini. Memberikan kesempatan masing-masing pihak menyampaikan hasil dalam pertemuan terpisah. Kalau ada pertemuan terpisah, kalau kita kan tidak. Jadi setelah pertemuan itu belum berhasil, maka karena mediasi cuma 2 hari, maka hari berikutnya ada mediasi lagi, nanti malam atau besok gitu ya. Maka itu langsung diadakan mediasi. Nah di situ itu ada pengambilan keputusan akhir ya. Terus kemudian mediator itu memastikan seluruh permasalahannya itu telah dibahas gitu ya. Dan yang ketiga itu para pihak dapat menerima hasil akhir. Yang penting itu gitu. Jadi para pihak menerima di sini itu disampaikan dapat menerima hasil akhir. Ini yang tahapan yang berikutnya. Nah, tahapan yang berikutnya di dalam tadi sampaikan tentang 10 tahapan itu, ini termasuk tahapan yang terakhir. Ini oleh kita ini ya. Itu penyusunan kesepakatan itu. Ini kita itu para mediator gitu ya, Pak anggota Bawaslu dengan sekretariat itu setelah mereka sepakat, maka kita akan membuat penyusunan kesepakatan dituangkan secara tertulis. Kemudian kesepakatan ditandatangani juga oleh para pihak ya, mereka ditandatangani. Jadi sepakat tidak sepakat itu tetap ada ya, putusan yang di situ tuh namanya berita acara gitu ya. Kalau di sini sampaikan menawarkan dulu ini sudah cocok apa belum gitu ya, berita acaranya isinya di situ, maka dituangkan di dalam formulir putusan terjadinya kesepakatan itu. Nanti itu kalau di Bawaslu itu ada itu PSPP 15 gitu ya. Nanti itu ada kesepakatan tentang putusan terjadi kesepakatan. Nah kalau kurang bingung ya nanti ke Bawaslu aja. Mudah-mudahan sih tidak ada permasalahan. Jadi setelah ke Bawaslu itu mereka aku sudah paham, berarti nggak perlu ini, nggak si pemohon nggak termohon sama-sama belajar. Itu belajar dari kemarin 2019 itu luar biasa. PKPU-nya itu luar biasa ya Mas Sukian. Masa bisa melangkai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 gitu, yang harusnya waktunya masih lama, menurut KPU sudah maksimal segini gitu kan ya. Terus harusnya itu boleh misalnya orang-orang yang mantan narapidana daftar, ternyata di KPU itu tidak boleh, padahal di undang-undang itu boleh
ini kan menjadikan sengketa ini ya Mbak Nisa ya Mas Sugi ya. Ini pengalaman kemarin. Jadi itu ya mungkin waktu yang tidak memungkinkan gitu ya. Jadi sebelum tahapan ini tidak boleh ya. Tadi ada kata penutupan itu juga itu yang terakhir itu jelas. Jadi mediator itu di situ juga menyampaikan tentang kata penutupan, apresiasi kepada para pihak, kesepakatan karena kita bicara tentang mediasi yang diharapkan sepakat. Ya aku bicaranya sepakat terus ini ya. Mudah-mudahan sepakat. Nah, terus juga mengakhiri secara formal nanti itu para mediator itu nanti mengakhiri juga. Nah, pada kesempatan kali ini semuanya saja lah. Mungkin teman-teman Bawaslu gitu ya, yang mungkin itu belajar bareng. Ya kita mungkin saling antar Bawaslu juga kita bermain, itu bercerita tentang pengalaman-pengalaman seperti itu sangat penting ya Mas Sugi. Lah apalagi siapa calon anggota legislatif, calon partai politik baru, ini harusnya juga sering belajar. Mudah-mudahan ya kalau kira-kira kepengen main ya ke Bawaslu. Nah kalau di tempatnya di Banjarnegara ya monggo di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Yang di Jakarta ini bisa di mana-mana. Bawaslu RI ada, Bawaslu DKI ada, ya kan? Nah kalau di Banjarnegara kan yang terdekat ya Kabupaten Banjarnegara. Jadi intinya bahwa ada permasalahan apapun yang mengenai tentang pemilu, entah itu sengketa, apakah mau musyawarah atau apapun, kami khususnya di Kabupaten Banjarnegara itu siap menerima. Jadi gitu, Mas Sugi ya mungkin mau menambahi, tapi dari saya mungkin cukup itu saja. Bagaimana Pak Sugi, mungkin ada closing statement atau mau menambah? Kok ada yang kurang ini apa ada yang salah masalahnya Mas? Karena gini, sudah jelas bahwa kewenangan Bawaslu adalah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus ya. Sengketa apapun kita akan terima sepanjang itu terkait tentang pemilu ya. Maupun nanti pilkada. Kalau kita saatnya tahapan pilkada ya. Kita nggak menerima sengketa yang lain ya, sengketa tentang pemilu yang masuk ke Bawaslu. Tapi yang penting jangan sengketa di antara kita ya Mas, tapi di mediasi. Nah, kita wajib menerima, entah itu nanti itu di register atau tidak, terkait dengan kelengkapan yang tadi saya sebutkan, kelengkapan formil dan materinya setelah diperiksa, apakah itu layak di register atau tidak, dan nanti Bawaslu yang menentukan, ya Bawaslu yang menentukan. Nah, tadi di awal kita menyebutkan bahwa hitungan 12 hari itu kan setelah permohonan diterima ya. Disebutkan begitu. Tapi dimaksud diterima adalah diterima dan diregister. Ya betul. Bukan pada saat diterima itu, tapi pada saat itu salah maninya. Ini ditambahin sama diregister itu. Diterima, terus kita periksa, memenuhi syarat semuanya, formalnya, kita register, baru itu dinyatakan muncul waktu kita di 12 hari hitungan sejaknya itu sejak diregister ini ya. Jadi hitungan 12 hari itu sudah berjalan dan nanti kayak kemarin ada yang bertanya tentang secara patut kan ada undangan ya. Di awal kan pasti ada undangan kepada para pihak ya, baik itu kan diundang secara patut kalau diaturkan kan memang bisa ada ini doktrin dan kebiasaan yang ada di masyarakat, alamatnya jelas, namanya benar, disampaikan dengan benar, ada tanda terimanya, itu kan secara patut seperti itu. Nah ketika para pihak ini nggak hadir, yang penting kita sudah sampaikan undang surat itu. Terus kembali bahwa saya harapkan nanti teman-teman partai politik, calon dewan, calon legislatif, calon DPD dan tadi yang saya sebutkan di awal ada 8 subjek pemohon sengketa proses. Kita belajar bareng. Karena di sini sebenarnya banyak sekali. Ketika kita berbicara undang-undang pokoknya ada undang-undang 7 nomor 7 tahun 2017 itu ada berapa ratus pasal. Kalau tidak salah kan ada 573 pasal. 573 pasal. Belum itu nanti PKPU-nya ada kayak pemilu yang kemarin hampir 40 PKPU-nya. Nanti ke Bawaslu-nya. Kita harus otak kita dipacu untuk terus belajar terus karena memang
yang namanya BKPN kan selalu berubah, selalu berganti. Kayak muncul ada aturan yang di atas sana, kayak kemarin yang munculnya terkait putusan MK 55 kemarin, bahwa yang partai politik yang sudah lolos di pemilu sebelumnya tidak perlu verifikasi faktual, itu nanti kan banyak hal yang perlu dipelajari sebenarnya. Mari kita belajar bareng, mana yang lebih tahu dulu, informasikan ke kami juga, agar nanti kami juga bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik, sangat luar biasa sekali Bu, Pak, diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bu Evi dan Pak Sudi yang sudah membagi ilmunya kepada sahabat Bawaslu sekalian. Semoga semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa dipahami oleh sahabat Bawaslu, khususnya ini para calon peserta pemilu ya Pak. Dan kalau misalnya belum paham nih, bisa langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Kita membuka pintu selebar-lebarnya ya Pak, Bu. Pertanyaan boleh. Iya. Dan bagi sahabat Bawaslu sekalian, saya ingin mengingatkan. Oh iya Mbak, ya? saya ada satu tadi yang Bu Evi sampaikan, kayaknya ada sedikit bukan salah ya, Lupa. Oh ya. Terkait tadi syarat dukungan minimal sekurang-kurangnya 1.000 orang, itu bukan berdasarkan DCT ya, tapi jumlah penduduk. Nah, di sini tadi kan Bu Evi menyebutkan jumlah penduduk yang tercantum di Enggak DPT. Enggak di DCT, enggak, jumlah penduduk aja saya menyampaikannya. Yang pertama itu menyatakan jumlah penduduk yang ada di DPT. Baru yang kedua memang tidak mengatakan itu. Dan kalau kita mengacu pada undang-undang tadi pasal 173 ayat 1 Undang-Undang 7 2017, memang bunyinya bukan DPT tapi penduduk titik. Seperti itu. Per 1.000 dari jumlah penduduk. Oh, ya. Baik. Jadi sudah clear ya Pak. Kalau nanti Iya. setelah ada yang dari ini Iya. ada ya nanti kita lihat lagi. Iya. Nanti kalau misalnya ada yang mungkin sepertinya ini bisa tulis di kolom komentar juga ya Pak. Betul. Kalau ada pembenaran Iya. apa yang kami ucapkan, Iya. apa yang kami sampaikan, nanti bisa Iya. ditulis. Silahkan ditulis di kolom komentar, atau bisa datang langsung, atau bisa di DM juga lewat sosial media Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Baik sahabat Bawaslu, saya Anissa selaku host pada pagi hari ini pamit mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata selama program ini berlangsung, dan jangan lupa tetap disiplin protokol kesehatan. Sampai berjumpa lagi di Optimis selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.